Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami selalu diingatkan akan hidup kami masing-masing. Tidak mudah mengadili, tidak mudah menghakimi. Bantu kami untuk belajar berbelas kasih kepada siapapun, apapun orangnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini bicara tentang dua hal, yaitu tidak ada orang buta yang akan memimpin orang buta. Kalau kita buta, bagaimana kita bisa memimpin orang yang buta ataupun orang yang tidak buta? Yang kedua, kita tidak mudah diajar untuk mengadili, menghakimi orang lain. Kita tidak mudah mengkritik orang lain tanpa kita sendiri menunjuk kelemahan dan keterbatasan kita. Kita diajak untuk terus-menerus introspeksi di dalam kehidupan kita. Pertama, saudaraku terkasih, terutama penting ini bagi seorang pemimpin, yaitu tidak ada seorang buta yang akan memimpin orang buta. Maka kita sebagai pemimpin wajib berusaha tahu, lebih banyak belajar, lebih banyak mengerti, memahami, dan mencari ilmu sebisa dan semampu kita. Itulah prinsip pertama yang harus kita miliki sebagai seorang penganut Kristus. Kalau kita mau mewartakan Kristus, maka kita juga harus tahu, tapi juga mengalami Kristus. Menguatkan Kristus. Mewartakan Kristus. Mewartakan kabar gembira. Karena kabar gembira yang kita wartakan itu adalah bahwa kalau kita tidak mewartakan kabar gembira, kita celakalah kita yang tidak mewartakan kabar gembira, berita gembira Yesus. Dan itu harus kita hayati bahwa berita Yesus itu sungguh mengembirakan hati, sungguh mensucikan hatiku. Baru lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang datang kemari dan menceritakan bagaimana kecintaannya kepada Bunda Maria menjadi tumbuh. Meskipun dia baru saja dia masuk Katolik karena suaminya yang Katolik, tetapi suaminya tidak mengajari bagaimana harus berdoa. Dan pada suatu saat dia memiliki problem kehidupan yang berat sekali, lalu di hadapan Bunda Maria, di gua Bunda Maria dia duduk dan mengungkapkan semuanya, dan pelan-pelan problemnya selesai dengan sebaik mungkin. Dan dia semakin percaya, meskipun dia baru saja Protestan dan belum banyak tahu tentang agama Katolik. Ternyata Tuhan sungguh baik. Ya, dia ngalami itu dan dia mengatakan, mewartakan kepada teman-temannya, Bunda Maria itu begitu baik. Bunda Maria itu begitu baik, begitu mencintai. Sukacita. Dia mewartakan itu karena sukacita. Kegembiraan, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya kira tidak mudah bagi kita. Kita seringkali berprasangka, berprejudis, ya, mengira-ngira akan kejelekan orang lain. Kita mudah ngeritik orang lain, tetapi kita tidak tahu bahwa tunjuk ini kepada orang lain, tiga kepada diri kita sendiri. Memang mudah mengatakan, memang mudah juga saya mengatakan ini kepada orang lain, tapi apakah belajar kita selalu introspeksi? Dan seandainya kita tahu pun, kita belajar untuk diam, untuk hening. Jadi sikap apa yang Tuhan kehendaki itu belajar berbelas kasih kepada siapapun, kepada apapun, kepada orang yang mungkin membenci kita, kepada siapa orang yang mungkin tidak suka dengan kita, dan kita juga tidak suka dengan orang tersebut. Maka tidak ada lain kecuali kita berdoa, memohonkan rahmat, memohonkan belas kasihan kepada orang tersebut, supaya orang tersebut juga semakin mencintai Yesus dan Bunda Maria. Semoga pelajaran hari ini mengajak kita untuk belajar untuk tidak berprasangka, murah hati sekali lagi. Ya, mencintai apapun, keadaan orang lain seberat apapun, tetap selalu untuk berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik, kata Santa Teresa dari Kalkuta. Dan hari ini kita diajak untuk selalu berani mewartakan kabar gembira, terutama dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tindakan, dan membawa Kristus kepada orang lain tanpa memandang muka. Berbelas kasihlah selalu, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi pelaksana sabda Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.